Mas Ya, Dwi, saya sudah baca dari cerita yang dikirimkan. Lokasinya ini berdekatan dengan asrama di daerah ya asrama Brimo. Simongan ya. Silakan Mas, Ya, boleh betul. diceritain ceritanya. Ya, jadi waktu sore itu kan saya lagi main. Habis pulang main, saya pulang posisi udah azan maghrib. Posisi itu gerimis kan. Saya ingat, saya ingat habis ngecat rangka motor, itu kan mungkin belum kering. Saya ingat, habis itu ke bengkel. Nah, sebelum itu udah diweling sama om saya, turut dimasukin ke bengkel yang dalam kan. Cuman aku gak gubris kan. Habis itu motor kan aku naik beat, tak standarin tengah. Lampunya jadi nyorot ke rangka motor itu kan. Eh, Habis itu aku turun, tak elus-elus. Nah, di situ tuh kayak bau wangi kayak melati gitu ya kayaknya. Tapi nyengat banget itu loh. Nah, tak kira itu bapak atau ibunya temanku, kan ada rumah di situ, di dalam situ. Habis itu kok 2 menit, 3 menit kok nggak ada yang lewat. Aku berdiri toh, lihat kanan kiri nggak ada apa-apa. Terus aku geser ke pohon itu kan situ ada pohon asem itu di samping bengkelku. Kok ada putih-putih gitu loh. Terus itu tak deketin, teman dia nggak nengok. Nah, nah di situ aku diliatin lah sosok pocong di situ. Habis itu aku naik motor, kan motornya masih posisi hidup, standar tengah. Aku naikin, aku gas gas kenceng pulang langsung. Ya sampai rumah nggak bisa tidur sih mas. Keinget wajahnya itu hitam gitu. Kalau boleh digambarin sosoknya seperti apa nih Mas? Mas Dwi. Eh nggak tinggi-tinggi banget sih. Jadi kayak ya pocong kayak bungkasan gitu. Cuman ya bener apa yang dibilang orang-orang gitu kan, nggak napak tanah gitu loh. Aku tadi sempat lihat gitu loh. Cuman nggak nengok ke aku, jadi agak miring gitu loh. Kain putihnya seputih apa atau kayak ada Oh, putih banget itu, masih putih banget. Nanahnya itu. cerita lain dari tetangga Mas terkait itu? Ada itu malam-malam Mas Krisna itu kan sekitaran umur 35-an. Nggak biasanya itu sama, itu kejadiannya juga gerimis tapi jam 2 malam. Itu tuh dia lapar keluar rumah, kan jalurnya lewat bengkelku itu, lewat asrama. Lalu dia kan kok tiba-tiba tuh motornya agak berbet, berhenti di samping pertigaan bengkelku. Habis dimatiin dihidupin lagi, normal. Dia kok ngerasa merinding, kan namanya juga dingin kan mas, gerimis. Dileleh kok lihat ke kiri ke bengkelku, diliatin sama sosok pocong di situ. Cuman tuh dia kayak sandaran di tembok gitu loh mas, kayak di bangunan bangunan bengkelku situ. Cuman kaku diem aja. Nah orangnya langsung takut, langsung naik kencang, nggak berani lewat situ lagi, langsung muter pulangnya. Tapi padahal kondisi bengkel itu hari-hari cukup ramai atau lumayan Cukup rame mas, ramai ya? cuman kok nggak ngepasin orang rame gitu loh. Mesti kok pasti pas hujan gitu apa gerimis itu mesti ada yang dilihatin, mesti pasti. Jadi kayak jalan sepi Mm-mm. gerimis itu pasti, anehnya itu. Oke. Asrama Brimob tuh yang mana sih? Ya, Itu maksudnya Semarang kondisi Barat. kondisi lingkungan sesepi apa, Kondisi serame lingkungan apa? eh
Ya di situ sekarang ada gantangan burung kan. Sekarang juga banyak bangunan, banyak rumah padat juga. Cuman nggak percaya ya Mas. Ya cuman ada aja yang dilihatin pasti. I see. Oke. Mas Febri? Ya. Selamat malam Mas Dwi. Ya, malam. Ya. Mendengar cerita dari Mas Dwi ya, yang pertama saya baca itu tadi ya Mas ya. Mas Taufik sempat ngirim ke saya ya. Saya pikir itu kayak sebuah kiriman gitu ya. Saya pikir seperti itu gitu. Tetapi saya cari lagi, saya gali lagi, itu ternyata bukan kiriman gitu Mas. Tapi saya pertama tadi sempat mikirnya ke arah situ gitu. Jadi memang sosok ini memang ya bukan di pohon asem ya, tetapi memang ada di bengkelnya Mas Dwi gitu. Memang di bengkel itu memang ada sosok, katakanlah pocong ini itu tadi ya Mas ya. Memang sosok tersebut memang ada di situ, dan alhamdulillahnya sosok tersebut kayak memberi suatu energi positif bagi khususnya bagi bengkelnya Mas Dwi gitu. Malah positif Mas. Ini jarang-jarang loh. Maksudnya saya boleh cerita sedikit Mas. Boleh? Gimana? Jadi itu bener omongannya Masnya. Jadi itu ngerezekeni. Itu setiap, jadi itu kan pohon asemnya kan daunnya kan mesti rontok atau kotor. Setiap disapu itu tuh anehnya tuh di kayak apa ya, campur daun-daun yang kotor itu pasti nemu batu akik. Itu pasti kadang gelang. Itu gak 1-2 yang nyapu. Iya. Jadi memang ya di kawasan situ ya, bukan hanya di bengkelnya Mas Dwi sendiri ya, memang sosok-sosok astral itu memang masih ya bisa dikatakan lumayan ya memang. Tapi mereka malah memberikan energi positif bagi lingkungan gitu Mas. Walaupun orangnya sendiri nggak tahu dan nggak paham ya, tetapi kayak apa ya, kayak ya secara otomatis sosok-sosok astral ini kayak memberikan energi positif gitu ya. Bahkan sampai itu tadi bisa dibilang kayak ngerejekeni itu tadi gitu. Tapi tumben banget nih Mas. Maksudnya jarang-jarang loh. Maksudnya muncul statement seperti ini, Mas Febri. Jadi yang saya tangkap itu kayak apa ya, kayak timbal baliknya lah gitu Mas. Ketika orang kayak membersihkan lingkungan sekitar gitu ya, tanpa mereka sadari pun sosok-sosok astral yang ada di situ kayak bisa dikatakan memberikan upah gitu. Ya. Oke. Dan juga kalau orang yang membuka usaha di sekitaran situ bisa dikatakan kayak ya itu tadi ya, kayak ngerejekeni itu tadi, kayak
entah itu bengkel, usaha bengkel seperti Mas Dwi, entah itu jualan nasi atau jualan apa gitu. Yang penting jangan sampai ada atau membawa energi yang kayak apa ya, bertolak belakang dengan area situ gitu Mas. Kan biasanya kalau pedagang gitu kan atau orang berbisnis itu kan biasanya adalah embel-embel apa itu ya, nyari cekelan gitu-gitu kan. Biasanya kan ada gitu ya. Kalau di tempat yang ditempati bengkelnya Mas Dwi ini ya, yang saya rasakan itu mereka malah nggak mau ataupun nggak klop gitu Mas, kalau ada orang-orang yang nyari rezeki di sekitaran itu, mereka dengan menggunakan kayak Mas, kalau setiap malam itu kok bau-bauan itu gimana ya? gimana Mas? Kalau bau setiap malam itu kayak bau wangi gitu. Bau-bau wangi? Iya, bau wangi. Sempat sih Mas kayak dilihatin sosok kuntilanak juga, tapi itu aku melihatnya kayak transparan gitu lah. Jadi kayak pandang gitu loh. Itu enggak jalan kaki Mas, jadi kayak terbang gitu ya, betul. Di tanah tuh mungkin 15 sentinan lah. Itu aku sama temanku tak suruh lihat tuh, tak tunjuk gitu kan, sambil tanganku gerak gini, katanya nggak lihat. Nah, temanku itu buktiin sendiri tuh, kalau tiap malam kadang nggak bengkel, nganter motor gitu, habis beli motor atau habis ambil mobil. Itu katanya kalau nunggu aku sering bau wangi juga. Ya memang kalau interaksi dengan bau-bauan itu memang sering sekali, dan ya itu tadi ya Mas ya, karena yang saya bilang tadi ya, kalau makhluk astral yang ada di situ itu ya lumayan lah. Dan setiap hari ya mereka juga kayak memberikan interaksi itu, tapi dengan interaksi yang seperti bau-bauan atau suara gitu. Kalau yang penampakan atau mewujudkan diri itu ya ada, cuma nggak sesering kayak memberikan aroma atau suara gitu. Ini bengkelnya yang deket ini tuh bukan sih Mas? Wahyu Mandiri ini? Agak ke atas lagi. Oke. Jadi samping asrama persis itu. Sampingnya, sebelah kiri berarti. Dekat pemukiman warga. Ya, kalau kita ngomongin sosok di daerah situ ya Mas ya, yang ya di sekitaran bengkelnya Mas Dwi lah gitu. Itu sosoknya ya ada lumayan ya, walaupun nggak banyak banget, tapi ada gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal energinya, yang saya tangkap itu ya itu tadi ya, alhamdulillah malah kayak menjadikan daya tarik pelanggan gitu. Iya. Tapi nggak ada kaitannya dengan apa gitu, pegangan atau nggak ada Mas? Kalau sosok ini nggak ada Mas. Kalau sosok ini nggak ada.